Udah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra Diansa, NIM 34 123 11 006. Presentasikan tentang tantangan generasi Z di dunia kerja. Oke, yang hal pertama kali yaitu memahami dinamika untuk generasi muda yang sekarang dalam lanskap kerjaan yang terus berkembang. Jadi siapa sih itu generasi Gen Z dan mengapa mereka itu penting? Dari jadi generasi Gen Z ini dia lahir 97 sampai 2012, adalah digital natives yang tumbuh bersama internet, media sosial dan transformasi teknologi. Mereka memasuki dunia kerja dengan perspektif yang berbeda dari generasi sebelumnya. Jadi mengapa penting? Mereka membentuk 25% dari tenaga kerja global dan akan mendominasi pasar kerja dalam dekade mendatang. Memahami mereka adalah kunci kesuksesan di dunia modern sekarang ini. Prospek kerja Gen Z lebih dari sekedar gaji ya. Jadi tujuannya bervarian, tujuan bermakna ini ingin mengkontribusi pada dampak positif dan nilai-nilai perusahaan yang sejalan dengan prinsip mereka. Yang kedua itu pertumbuhan karir, ya berkelanjutan, mentorship, dan perkembangan keterampilan yang jelas dan terstruktur. Oke. Mereka mencari fleksibel kerja yang opsi bekerja dalam di mana saja, kapan saja, keseimbangan yang kehidupan, kerja yang sehat bukan pilihan. Yang keempat, keberagaman dan inklusi. Lingkungan kerja yang menghadapi keberagaman, menerima perbedaan, mendukung kelompok minoritas. Tapi ada kesenjangan juga, kesenjangan dalam keterampilan yang dicari pemberian kerja. Jadi meskipun gadget ini mahir dalam teknologi, tapi mereka seringkali kekurangan keterampilan penting dibutuhkan dalam industri yang sekarang. Yang pertama itu ya ada soft skill, komunikasi bersama tim dan kepemimpinan seringkali belum dikuasai sepenuhnya. Terus ada pengalaman praktis, transisi dan teori akademis ke aplikasi dunia nyata memerlukan bimbingan dan waktu adaptasi. Terus problem solving, kemampuan untuk berpikir kritis dan mengatasi tantangan kompleks tanpa selalu bergantung pada internet. Krisisnya kesehatan mental Gen Z pada lingkungan kerja. Jadi Gen Z ini menghadapi tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi ya dibanding sama generasi yang sebelum-sebelumnya. Tekanan performa, ekspektasinya yang di pasar, dan ketidakpastian ekonomi menciptakan beban psikologis yang signifikan ya. Jadi 76% itu Gen Z melaporkan gejala kecemasan di tempat kerja. Lebih ke overthinking. Yang kedua, isolasi kerja jarak jauh memperkuat perasaan sendirian. Burnout terjadi lebih cepat dari generasi lain. Terus teknologi dan distraksi sedang bermata dua. Jadi walaupun ada kemudahan akses teknologi untuk membuka semua informasi yang agak terbatas ya, produktivitas yang canggih. Terus ada juga distraksi konstan. Jadi media sosial, notifikasi, dan multitasking mengurangi konsentrasi dan dalam kualitas kerja. Terus keseimbangan yang diperlukan untuk perlu belajar mengolah teknologi meningkatkan bukan menghambat produktivitas. Jadi adaptasinya itu fleksibel sebenarnya, mencari keseimbangan hidup dan kerja. Jadi Gen Z yang sekarang menolak budaya kerja tradisional. Dia lebih ke jam panjang dan dedikasi tanpa batas. Mereka yang pertama itu remote work option, membuka pekerja dari lokasi pilihan, terutama untuk tugas-tugas yang fokusnya memerlukan konsentrasi tinggi. Terus yang kedua ini ada flexible hours, jadwal kerja yang dapat disesuaikan dengan produktivitas pribadi, komitmen kehidupan pribadi. Yang ketiga, waktu beristirahat berkualitas, cuti yang cukup, jadi hari yang libur benar-benar bebas kerja dan dukungan untuk kesehatan mental. Jadi peran pemimpin untuk membimbing dan mengembangkan generasi yang sekarang ini ada tiga. Yang pertama itu transportasi dan kejujuran. Jadi komunikasi tentang visi, strategi, tentang perusahaan.
mentorship personal lah. Bimbingannya salah satu membantu mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan. Yang terakhir itu ada umpan balik untuk konstruktif feedback reguler dan spesifikasi yang mendukung pertumbuhan dalam bentuk bukan kritik yang merusak kepercayaan dirinya. Jadi solusi kolaboratif menciptakan lingkungan kerja inklusif, budaya inklusi, program pengembangan, komunitas kerja, kesejahteraan dan holistik. Pertama itu ada budaya inklusi, merayakan keberagaman dan menciptakan ruang di mana saja setiap suara didengar dan dihargai. Yaitu investasi dalam pelatihan, kayak workshop, pelatihan, sertifikasi dan kesempatan pembelajaran berkelanjutan untuk semua karyawan. Yang ketiga ada bangun hubungan bermakna melalui tim program mentorship dan inisiatif TCR bersama. Yang terakhir ada dukungan kesehatan fisik, mental, dan emosional dengan program wellness dan counseling profesional. Jadi dalam kesimpulan yang saya bahas itu adalah membangun masa depan dan bekerja sama. Generasi sekarang bukan tentang yang harus diatasi, tetapi peluang untuk merevolusi budaya kerja dengan mendengarkan kebutuhan mereka, berinvestasi dan mengembangkan mereka, dan menciptakan lingkungan yang inklusif, termasuk organisasi dapat membuka potensi luar biasa dari generasi sekarang. Ini itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waktu SD pengen butuh